Di antara kalian pasti pernah nonton yang namanya Saving Private Ryan, A Bridge Too Far, dan Band of Brothers. Kita akan bahas setelah ini. Halo Warriors, selamat datang di Warriors Club. Ini adalah episode kedua, dan saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seorang Girdo dan reenactor, Mas Nuk Adi Prasetyo. Halo Boyos, apa kabar? Sehat selalu ya? Apa kabar Mas Nuk? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Nah, gini, hari ini kita bakalan ngomongin satu divisi yang tadi saya udah di awal ngomongin, yang terkenal banget, dibikin banyak film. Iconic. Iconic, Iya. betul. Itu adalah divisi, apa Mas Nuk? Divisi 101 Airborne. Airborne ya. Amerika. Iya. Punya Angkatan Darat Amerika ya. Iya, betul. Ini cuplikannya. Satu 101 Airborne Division. Mas Nuk, bisa jelasin nggak sih? Ini sebenarnya divisi apa, unit mana gitu? Atau gimana? Sejarahnya gimana? Ya, jadi secara singkat aja. Ya. Jadi ini adalah salah satu, tadi Mas Andri sudah menyampaikan, salah satu unit tempur yang paling ikonik yang ada di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ya? Tapi pembentukannya unit ini itu sebetulnya sebelumnya, sudah jauh sebelumnya. Jadi ketika dia ini dibentuk secara besar-besaran itu pada tahun 1942. Amerika membentuk beberapa divisi, tidak hanya 101. Kita lihat ini adalah divisi 101. Tapi di sana ada divisi 11, divisi 13, divisi 17. Dan yang nearly ikonik juga divisi 82. American Division. Tapi yang ini istimewa. Ini istimewa ya? Karena dia ini dalam apa namanya culture populer, dia diangkat di film beberapa pop culture, benar. Kita lihat film Saving Private Ryan, tokoh Ryan-nya dari divisi. Ryan-nya itu dari divisi 101 ya? Meskipun film itu menceritakan tentang Ranger. Tom Hanks sebagai Ranger. Betul. Tapi yang dicari waktu itu Ryan adalah dari divisi 101. Kemudian filmnya HBO, Band of Brothers. Betul. Melulu cerita tentang ini. Itu series dari awal sampai akhir, dari dia latihan, dari dia di Fort Benning, Camp Toccoa, kemudian dia latihan untuk D-Day, penerjunan invasi Normandia, diceritakan di film itu sampai pada akhir perang. Sampai ketika mereka di Bastogne, di pertempuran terakhir sebelum Perang Dunia selesai, sangat jelas di situ teman-teman pasti bisa melihat bagaimana ikoniknya US Army Airborne, khususnya divisi 101. Screaming Eagle, karena ada logo. Logonya Screaming Eagle yang sedang teriak. Teman-teman yang Airborne Division dalam bahasa Indonesia adalah LINUT, bener? Lintas udara ya? Berarti mereka sebenarnya tugasnya apa Mas? Tugas inti ininya? Ya, jadi seperti halnya konsep kenapa dibentuk pasukan payung, karena pasti dia untuk penetrasi. Jadi dari udara. Penetrasi dari udara. Jadi konsep LINUT sendiri adalah untuk melakukan apa namanya itu manuver-manuver pertempuran yang memang efektif di belakang garis pertahanan. Jadi kalau kita melihat kenapa Hitler membentuk Atlantic Wall, benteng pertahanan yang sangat kuat di Normandia, tapi kenapa masih kalah perang? Karena satu, Hitler nggak bikin atapnya. Jadi bisa dimasukin dari atas ya? Bisa dimasukin. Jadi adagium itu sangat terkenal sekali. Kenapa Hitler kalah di Perang Dunia Kedua padahal sudah bikin Atlantic Wall yang begitu kuat? Karena Hitler lupa bikin atap. Ya. Jadi ketika di situ teman-teman dari Airborne ini, dia berangkat dari Infantry Airfield di Inggris, kemudian menembus jantung pertahanan Jerman melalui udara. Kebetulan di sana Jerman tidak memperkirakan
kemudian pasukan payung ini ngedrop di belakang garis pertahanan musuh dan mereka membentuk perimeter di sana. Itulah yang sebetulnya strategi dari pemikiran utama kenapa Linut itu dibikin. Penetrasi jauh ke belakang jantung pertahanan musuh, di sana membentuk pergerakan-pergerakan, manuver dan lain-lain sehingga musuh terpecah kekuatannya, sehingga di front line dia terpecah ke belakang, akhirnya yang front line ini mudah ditembus oleh pasukan-pasukan reguler dari US Army. Kira-kira seperti itu. Nah, kita ngomongin Perang Dunia II nih. Banyak teater, banyak kejadian di sana. Tapi kita khusus di 101. Peran terbesar dia divisi ini di Perang Dunia II sehingga merubah semua peta Perang Dunia II apa Mas? D-Day ya? Pasti D-Day. Karena D-Day ini adalah satu-satunya momen di mana itu secara morality mengangkat moral dari negara sekutu sendiri. US, British, terus Kanada dan lain-lain. Dengan adanya keberhasilan operasi Overlord, ketika D-Day itu kita melihat pasukan reguler itu ada di Normandia, di tepi pantai. Mereka melakukan pendaratan beachhead di sana. Tapi sebelum itu malamnya mereka turun dari udara. Jadi mereka sore-sore menjelang malam gitu di Inggris mereka dengan pesawat C-47 dengan banyak sekali pesawatnya ratusan untuk menerjunkan divisi 101 dari beberapa resimen. Turun di beberapa kota penting di Perancis di garis belakangnya Jerman. Nah, itulah yang membuat pertahanan di Atlantic Wall ini pecah. Pasukan-pasukan terbaik turun di sana. Belum Inggris sendiri. Teman-teman sekutunya. Kemudian selain Overlord, ada operasi besar lain yang dia berhasil bawa. Betul, ada. Jadi di rangkaian Perang Dunia Kedua kan dari tahun 44 operasi Overlord, kemudian bergerak beberapa bulan setelahnya ada Market Garden. Market Garden pembebasan Belanda kalau nggak salah. Betul, Mas Andre. Jadi operasi Market Garden ini adalah operasi ambiusnya Montgomery, Jenderal Inggris yang sangat fenomenal, di mana dia ingin mengakhiri perang sebelum Natal tahun 44. Jadi, tapi penerjunan ini risky karena apa? Dilaksanakan dalam beberapa gelombang, tidak dalam satu gelombang besar, tapi dibagi menjadi beberapa gelombang. Divisi 101 ada dalam planning itu bersama Divisi 82. Jadi ketika gelombang pertama berhasil terjun, namun cuaca, kondisi di lapangan mengakibatkan gelombang berikutnya tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana, sehingga operasi itu bisa dikatakan sebagai the greatest failure juga, kegagalan besar dalam operasi militer. Tapi dampaknya sebetulnya cukup baik untuk pergerakan Amerika di Perang Dunia Kedua karena cukup memberikan pukulan juga kepada Jerman, meskipun secara umum operasi Market Garden itu belum berhasil seperti planning. Dan divisi ini ada di sana. Jadi kalau kita bisa melihat divisi ini bersama divisi 82 diterjunkan di sekitar Eindhoven, membebaskan kota Eindhoven. Di situ ada kisah kota itu menalikan kain berwarna oranye itu. Kemudian para penduduk kota merangkul pasukan dari divisi 101 itu pada fase Market Garden. Habis itu kalau boleh dicatat ya Bastogne ya. Battle of Bulge. Di Belgia, betul? Betul. Nah, 101 setelah Perang Dunia Kedua diteruskan suksesornya sampai ke beberapa peperangan lain, termasuk Vietnam kalau saya nggak salah baca. Di Hamburger Hill. Terus kemudian yang modern juga ada, terakhir kemarin di Timur Tengah, 101 masih dipakai ya. Jadi memang keberhasilan unit, sebetulnya Linut secara keseluruhan kan memang secara unit tempur memang sangat berguna untuk operasi-operasi militer besar ya. Cuman 101 ini memang dalam sejarah militer Amerika memang dia akan selalu mempunyai trademarknya sendiri. Betul. Ya, dimulai dari kisah-kisah lama tadi. Itu sekelumit sejarah ya yang diceritain sama Mas Nuk. Sekarang gini, kita sudah bawa nih banyak gears, banyak perlengkapan gitu ya dari 101. Mas, bisa diceritain nggak ini apa aja, terus fungsinya apa aja dan bagaimana detailnya? Ini belum semua sebetulnya. Ini belum semua. Ini juga ada dari teman saya dari Historical Unit in World War II. Karakteristik dari prajurit Linut
dia harus membawa semua yang dibutuhkan ke jantung pertahanan. Oke. Jadi mungkin ini belum semua, tapi setidaknya cukup mewakili. Iya, betul. Terima kasih kepada teman kami di Historical Unit in World War II Reenactment Group yang sudah membantu kita untuk menyediakan ini. Ya. Bisa dijelasin Mas dari atas mungkin? Ini adalah helm M1 yang ikonik M1, US Army selama Perang Dunia Kedua. Ini sering menjadi logo-logo dan sebagainya karena saking ikoniknya. Sebetulnya ini akan dilengkapi dengan scream. Scream itu alat kamuflase dengan net atau jaring untuk membuat kamuflase menjadi lebih optimal. Namun di sini sayang sekali kita belum memasang, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini adalah semacam scarf dari sisa parasut. Jadi potongan. Jadi ketika prajurit Linut pertama kali dia terjun sampai ke darat bisa melakukan penerjunan dengan biasanya dia motong parasutnya untuk menjadi souvenirnya dia. Biasanya seperti ini. Kemudian bajunya ini adalah M1942 jaket dengan celananya. Nah, jadi ini ada yang menarik dari baju dan celananya ini. Pada saat itu belum ada unit di US Army yang memakai sepatu seperti ini. Ini adalah sepatu terjunnya divisi Linut. Terutama 101. Ini adalah simbol keelitan mereka. Jadi kalau memakai sepatu ini elit gitu ya. Bahkan beberapa orang menyebutkan bahwa beberapa unit US Army yang lain tertarik untuk menggunakan ini. Yang pernah tercatat dalam beberapa kali kami ke riset adalah Ranger, karena mereka merasa elit juga. Salah satu kesatuan yang cukup elit. Kemudian sepatu, kemudian di dalamnya ini ada suspender standar Amerika. Nanti mungkin suspender 1942 itu memang standar. Kemudian di situ ada pistol bed. Di situ bisa menggantungkan trigger pouch. Trigger pouch itu untuk amunisi MOH. Zaman WW2 generasi pertama di Normandy masih pakai Rieger, tapi beberapa perkembangan setelahnya sudah pakai Garand belt. Di sini ada pistol di sini, kemudian suspender ini, kemudian ditutup dengan ini adalah pelampung. Jadi life vest-nya di era WW2 zaman Normandy itu ini adalah life vest, ditalikan di belakang untuk mereka mengantisipasi penerjunan di air, nanti bisa ditiup. Kemudian parachute-nya sendiri adalah T5 jenis parachute T5. Di Perang Dunia Kedua ada 3 jenis, T4, T5 dan T7. Kalau T4 itu masih agak kedodoran, terus kemudian dikembangkan menjadi T5 kemudian dikembangkan lagi di T7 ada quick release-nya, jadi tinggal pencet langsung. Nah, di sini masih menggunakan hook seperti ini, kait seperti ini. Sedangkan salah satu yang ikonik juga adalah hooknya untuk di static line-nya di pesawat. Betul. Jadi ini digantungkan di di static line sehingga barisan penerjun satu demi satu keluar dari pesawat. Kemudian yang di belakang ini adalah tas utama yang berisi parasutnya itu sendiri. Di sini ada beberapa komponen yang cukup rumit. Kemudian ini adalah rope atau tali yang biasa mereka pakai untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk keperluan ngangkat mesin gun M1911 ini di atas ketinggian supaya mereka bisa memberikan supporting fire yang lebih optimal, misalnya itu. Mereka menggunakan ini untuk mengangkat itu. Kemudian bisa untuk membuat beberapa keperluan lain. Kemudian ini adalah tas parasut cadangan. Dalam hal ini tidak membuka, dia bisa menjadi cadangan. Kemudian ini adalah masset bag. Masset bag ini adalah salah satu tas ikonik juga bagi para prajurit Linut. Karena setahu kami yang paling sering menggunakan ini adalah dari Linut, penerjun. Nah, ini nanti kalau ketika sudah sampai di ground bawah, parasut dilepas, masset bag ini langsung bisa dilempar ke belakang, sehingga menjadi tas punggung, kemudian diklip di sini, dia sudah ready untuk combat. Kemudian ada beberapa di sini ada semacam gas mask, betul. Tapi di perkembangan Perang Dunia Kedua memang Hitler tidak terlalu banyak menggunakan itu untuk berperang. Jadi mungkin tidak. Ranger pun juga memakai itu, divisi Army Reguler juga menggunakan itu. Kemudian yang ini adalah alat untuk berkomunikasi jarak jauh. Seperti suara jangkrik. Jadi kalau diklik-klik, tahu di sana ada teman. Biasanya mereka setelah dekat flash standar seperti kode mereka.
Kira-kira secara umum seperti itu. Itu untuk gear Jadi penerjun ya. Untuk gear penerjunnya. Sekarang yang di ini depan adalah beberapa unit yang mereka gunakan. Ini adalah mesin gun replika ini. Replika. M1919. Ini sangat sering digunakan oleh prajurit Linut dan mereka biasa terjun dengan ini. Oke. Kemudian ini adalah salah satu unit yang juga ikonik, M1 Thompson. M1 Thompson. Jadi ini adalah submachine gun yang memang rata-rata digunakan oleh prajurit Linut. Di samping unit lain yang juga terkenal adalah M1 Garand rifle. Ya, yang bajang ya. M1 Garand sama M1 Carbine yang popor tekuk. Popor tekuk rangka. Jadi itu cukup ikonik juga. Kemudian ini adalah M1911. Sangat jamak sekali digunakan oleh tentara Amerika. Kemudian di sini ada beberapa perlengkapan kehidupan sehari-hari. Ration ini ya. Untuk ration untuk dinner dan lain-lain. Ya. Terus kemudian ini adalah medik mereka, tourniquet. Terus kemudian beberapa medik. Dan ini juga nggak kalah penting rokok. Sangat ikonik. Sangat ikonik karena prajurit Amerika. Kita nggak nyebut merek tapi kelihatan ya. Kemudian ini adalah grenade biasa mereka contoh. Dan ini adalah mag pouch untuk Thompson. Ya, biasanya para pengguna Thompson menggunakan ini untuk pouchnya karena memang dalam satu unit, dalam satu kompi tidak semua menggunakan Thompson. Ada yang menggunakan rifle sebagai rifleman, submachine gun biasanya NCO atau officer. Kemudian yang ini adalah machine gunner. Kira-kira singkatnya demikian, Om Andre. Sebenarnya nggak singkat sih, cuman kita pengen gali lebih jauh soal ini kan sangat menarik, terutama bagi teman-teman yang senang sejarah Perang Dunia II khususnya 101 khususnya atau 82 gitu, yang tertarik dengan Perang Dunia II terutama dari US Army gitu ya Mas. Ada satu pertanyaan lagi Mas. Tokoh yang sangat berperan buat 101 dan semua perjalanan di medan tempur Perang Dunia II siapa dan kenapa Mas? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi yang memberikan inspirasi seperti hanya di film Band of Brothers di itu, Dick Winters. Kenapa Mas? Karena dia merepresentasikan beberapa hal yang memang kita harus punyai sebagai pecinta taktikal, kemudian seorang reenactor, dan bahkan kita bisa meneladani sifat-sifatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Leadership ketika kita tidak bisa membayangkan beberapa kelompok orang terjun dari pesawat dalam situasi yang dia mungkin juga tidak hidup dalam kondisi itu. Dick Winters bisa memberikan motivasi, memberikan encouragement kepada anak buahnya sehingga mereka bisa mencapai goals mereka untuk misi mereka berhasil. Itu satu poin tersendiri. Kemudian kekerenan pasukan Linut itu pasti teman-teman taktikal pasti tidak bisa memungkiri. Apalagi yang memang senang dengan historik, kemudian melihat gear dari prajurit Linut tidak hanya di D-Day, jadi dari D-Day, Market Garden, kemudian di Bastogne punya sense tersendiri yang tidak mudah untuk diabaikan oleh para gear doer. Jadi wah keren, aku pengen. Jadi itulah yang saya juga salah satu dari korban keracunan itu. Bukan disebut keracunan, cuman saya sangat bangga juga dan beberapa teman-teman reenactor gear doer Indonesia pernah beramai-ramai untuk mengekspresi ini dan masih banyak lagi sampai sekarang mengekspresi ini. Jadi itu inspirasi juga. Salah satu inspirasinya. Warriors, kira-kira segitu, dan di episode ini sangat menarik gitu ya Mas Nuk, karena pembahasan kita adalah Perang Dunia II di mana banyak sekali kejadian, banyak sekali teater dan sejarahnya kita ngambil di divisi 101 lintas udara. Dan buat teman-teman yang pengen mencoba mengimpresi terus mencoba untuk pengen ngerti tentang detailnya dari gears ini, mungkin bisa komen atau nanti tanya-tanya aja, feel free, tulis aja komen. Dan kalau misalnya video kalian pengen kita bahas ke depan, kita bakalan bahas divisi apa dari mana, ketik aja
komen aja, nanti kita bakalan lakuin itu ya Mas ya. Siap. Warriors, di episode ini cukup segini aja. Saya Andre Surya, Gus Nuk, stay sharp, stay low, over and out. over and out.